Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Baik, cuma teman-teman, ini tadi kan masih sifatnya positif. Enak ya punya teman banyak, enak ya punya banyak pendukung. Sampai di titik ini masih aman. Tapi pada saatnya dari herd instinct bisa lahir namanya herd mentality, atau kadang-kadang disebut mob mentality, mental kerumunan. Nah, kalau ini mulai agak kita harus hati-hati. Mental kerumunan itu apa? Ada beberapa penciri. Yang pertama, mental kerumunan itu kalian sudah tidak mau berpikir lagi, yang penting ikut saja teman-teman, ikut saja kelompok saya. Kalian hanya niru saja. Ah, ini sudah herd mentality. Temanmu tadi saya kasih contoh ya, temanmu ke utara, kamu ikut ke utara. Temanmu ke selatan, kamu ikut ke selatan. Alasannya apa? Tidak tahu. Itu kan kayak film-film humor zaman dulu ya, kayak film Dono Kasino Indro itu ada satu meja orang, yang satu ngasih roti, ditiru kasih roti, kasih daging, ditiru kasih daging, dikasih apa, ditiru kasih apa. Kamu hanya niru saja, tidak ngerti alasannya. Begitu mau kamu makan, ternyata orang yang kamu tiru ngasih makan anjing di bawah. Oh, itu kan tidak nyambung. Kamu ikut saja karena tidak tahu tujuannya, kamu manut saja. Ternyata arahnya tidak seperti yang kalian bayangkan. Jadi mengikuti kelompok tanpa berpikir, tanpa mempertimbangkan kelompokmu sedang apa, tujuannya apa. Ya mereka melakukan itu alasannya apa. Yang penting mereka melakukan saja, kamu ikut melakukan. Kalau tiba-tiba saya noleh ke kanan sambil lihat ke atas, sebagian besar mesti ikut saya lihat ke atas. Tanpa sadar, lu alasannya apa kok tiba-tiba Pak Faiz noleh lihat ke atas. Nah, itu cirinya manusia. Terpengaruh oleh kelompoknya, sehingga akhirnya dia hanya ikut-ikutan saja. Berarti kalian mulai kena herd mentality ini. Yang kedua, cirinya orang herd mentality, melakukan apapun kalian memerlukan validasi atau persetujuan orang lain, atau setidaknya menghindari tidak dinilai negatif oleh orang lain. Ini ciri kedua. Kadang pakai baju saja kalian mikirnya ini nanti teman-teman komentar enggak ya, seneng ya dengan yang saya pakai, saya suka sih baju ini, tapi nanti jangan-jangan ada yang komen, nanti jangan-jangan ada yang tidak suka. Ini pertimbangan-pertimbangan seperti ini salah satu ciri bahwa kalian mulai tenggelam dalam kerumunan. Kalian mulai hilang, dirimu sendiri sudah tidak ada. Yang selalu jadi pertimbanganmu adalah pendapatnya orang lain, pikirannya orang lain, komentarnya orang lain. Berarti kalian sudah mulai herd mentality. Pak, teman-teman saya itu sekarang pakai jeans semua, Pak, celananya. Tidak ada yang pakai sarung. Padahal saya senangnya pakai sarung loh. Tapi kan kalau nanti saya pakai sarung sendirian, nanti saya dianggap tidak update, dianggap wah, terus akhirnya kamu memaksakan diri pakai jeans dan kamu merasa sangat tidak nyaman dan tersiksa misalnya. Nah, ini contoh berarti kamu terkena sindrom herd mentality. Mentalmu sudah mental kerumunan, kamu tidak berani mengekspresikan keinginanmu sendiri. Karena khawatir nanti kalau saya ekspresikan nanti diketawain, nanti dikomentari jelek, nanti dapat jempol ke bawah, nanti pokoknya pertimbanganmu itu semua. Berarti kamu sudah mulai tenggelam dalam kerumunan. Yang ketiga, biasanya tanpa berpikir panjang kita menyesuaikan dengan yang difikirkan atau dilakukan banyak orang. Hari ini trennya apa, kita ikut ke sana, tidak pakai mikir.
Ini berarti kita sudah terjebak dalam herd mentality. Kalau kita sudah masuk dalam kelompok, kitanya hilang. Yang tersisa adalah kelompoknya. Makanya dalam filsafat itu dulu kita pernah belajar Martin Heidegger. Boleh dicari rekaman filsafatnya. Dia bilang manusia itu ada dua jenis. Yang pertama manusia kategori Dasein, yang kedua manusia kategori Dasman. Dasein itu manusia yang otentik. Dia bisa jadi dirinya sendiri, mengekspresikan, menyampaikan, mengaktualkan apa yang ada di pikirannya. Tapi ada manusia yang kategori Dasman, yang dia tenggelam dalam realitas, tenggelam dalam kerumunan. Dirinya tidak ada orang Dasman itu. Yang ada kerumunannya. Pencirimu tidak ada. Pencirimu adalah penciri kelompokmu. Kalian tidak unik sama sekali. Orang tidak nganggap kehadiranmu. Karena tidak memberi efek apa-apa. Ibarat main film, kalau kalian Dasman itu kalian pemain figuran. Tidak penting, hanya jadi background. Ya biar adegannya kelihatan natural, lengkap, kalian dihadirkan, tapi kalian bukan pemeran utama. Nah ini menyakitkan kan pemain. Kalau kalian main film kok cuma 5 menit bagian lewat saja, itu pun dipotong, wajahnya tidak kelihatan pas ngadep sana misalnya. Nah, itu mengerikan hidup yang seperti itu. Nah itu namanya Dasman. Baik. Bahkan teman terdekatmu juga kadang-kadang lupa namamu. Itu lebih ngeri lagi. Siapa tadi? Dosenmu juga lupa kamu namanya siapa gitu. Kalau ketemu, lu dulu mahasiswa saya ya? Iya Pak gitu. Oke, coba kalau kamu ketemu gurumu atau dosenmu yang lama, itu mesti, kalau kalian tidak sangat istimewa, beliau lupa namamu. Saya sering itu, Pak saya dulu mahasiswanya ya, itu pura-pura ingat saja. Padahal lupa. Oke ya, kenapa bisa begitu? Karena selama ini mungkin saya mengingatnya, ya pokoknya kamu temennya ini toh, sak kelas sama ini toh. Nah yang namanya saya sebut itu biasanya dia yang otentik, karena itu berkesan. Jadi kalau kamu misalnya ketemu siapa dari masa lalumu, terus bukan kamu yang diingat tapi temenmu, oh kamu temennya inilah, berarti yang diingat temanmu bukan kamu. Berarti kamu pemain figuran tadi. Jadi kamu tidak terlalu penting bagi dia. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kalian sudah punya ciri-ciri ini, berarti kalian sudah kena penyakit herd mentality atau mob mentality. Ada quotes menarik tentang herd mentality ini dari filosof yang dulu juga pernah kita bahas, Arthur Schopenhauer. Kata dia, kita mengorbankan 3/4 dari diri kita untuk jadi seperti orang lain. Nah, kita tidak menerima diri kita apa adanya, tapi kita modif diri kita dengan parameter orang lain. Apa ndak boleh Pak saya bergaya, bermode? Boleh, tapi ya sesuai idealmu saja. Jangan menggadaikan dirimu dengan bersandar pada pikirannya orang lain. Jadi kita jarang sepenuhnya jadi diri kita. Kita selalu ngambil benchmark orang lain. Makanya kata Schopenhauer, kita mengorbankan 3/4-nya. Berarti yang otentik dari diri kita tinggal 1/4-nya. Ya entah dalam hal apa, tapi ini menunjukkan kita memang tenggelam. Kita tidak unik, tidak mengaktualkan apa yang kita inginkan. Bahkan kata Einstein, saya kutip itu, terkenal sekali quote dari beliau, hanya sedikit orang yang melihat dengan mata kepala sendiri dan merasakan dengan hati sendiri. Kamu tidak berani melihat sendiri, tidak berani merasakan sendiri.
Temenmu yang satu bilang, wah ngaji filsafat itu asik loh. Yang sini, iya enak sekali loh. 3, 4, 5 temenmu bilang begitu. Kamu sebenarnya mau bilang, ndak enak, bosen saya, ngantuk saya. Kamu ndak berani. Wah, kalau nanti saya bilang seperti itu, jangan-jangan teman-teman ngambek saya, wah katrok kamu, andeso kamu, berarti kamu SDM rendah kamu. Misalnya kamu takut. Kamu takut digituin, makanya kamu terus tidak berani bilang. Terus begitu kamu ditanya gimana menurutmu, iya hebat kok, luar biasa kok, karena kamu tidak berani bilang apa adanya. Jadi kritiknya Einstein, kita jarang mau melihat dengan mata kita sendiri, merasakan dengan hati kita sendiri. Kita gadaikan mata dan hati kita ke kelompok kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Itulah situasi kita hari ini banyak. Kita tidak bisa jadi diri kita sendiri. Padahal semua yang kita lakukan nanti kita pertanggungjawabkan sendiri. Kalau bahasa Al-Quran kan wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi setiap orang membawa bebannya sendiri-sendiri, dia tidak akan menanggung bebannya orang lain. Sementara kita harus menanggung beban kelakuan kita, perilaku kita, yang itu sebenarnya bukan kita, hanya niru orang lain. Bayangkan pahitnya. Saya sering mengilustrasikan begini, kalau kalian ikut petunjuknya orang kemudian tersesat, itu kan pahitnya luar biasa, mangkelnya luar biasa. Sudah tidak berinisiatif, hanya ikut-ikutan, itu pun tersesat. Tapi seandainya kalian jalan sendirilah, bismillah semoga nyampe, ternyata tersesat, itu kan mungkin ya kecewa, tapi kecewanya tidak sebesar ketika kalian sudah pasrah, sudah percaya, ternyata juga masih disesatkan. Nah, itu pentingnya kita jadi diri kita sendiri. Ada lagi satu quote. Ini tokoh dulu, belum lama, bulan lalu kita bahas ya, Jiddu Krishnamurti. Kata beliau, menyesuaikan diri dengan baik dalam masyarakat yang sakit itu bukan ukuran kesehatan. Maksudnya beliau apa? Kita kan sering pakai alasan adaptasi. Kita kan harus beradaptasi, Pak. Kita kan harus menyesuaikan diri, Pak. Iya sih, kalau yang kamu adaptasi, circle-mu circle yang sehat, masyarakatmu masyarakat yang memang baik. Tapi kalau kelompokmu kelompok yang negatif, kalau temenmu toksik semua, lah ngapain kamu beradaptasi? Pak, teman saya itu Pak, grup cerewet semua Pak. Kalau enggak cerewet, enggak dianggap circle-nya. Berarti kan saya harus latihan cerewet toh Pak. Nah, ini yang maksudnya Krishnamurti. Menyesuaikan diri dengan baik dengan masyarakat yang sakit, itu namanya bukan ukuran kesehatan. Jadi iya, adaptasi ya adaptasi, menyesuaikan diri ya menyesuaikan diri. Tapi perhatikan juga kalian beradaptasi pada apa, menyesuaikan diri untuk apa. Pak, anak muda hari ini itu kalau terlalu soleh itu rasanya ndak update Pak. Yo harus ada nakal-nakalnya dikit lah Pak. Mosok anak masa kini kok yo terlalu alim, ngerokok tidak, ngopi tidak, nongkrong tidak, misalnya kan banyak diksi-diksi begitu. Ya dilihat dulu, kalau memang circle-nya isinya senegatif itu, ya ngapain kita beradaptasi? Harusnya kan dibalik, yang negatif-negatif tadi yang mengadaptasi kalian. Mereka yang meniru kalian, bukan kalian yang niru mereka. Ini rumus yang terbalik. Makanya kata Krishnamurti, Anda itu bukan ukuran hidup yang sehat. Iya, memang kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan masyarakat kita, tapi ayo dipastikan dulu lingkungan dan masyarakatnya sehat. Kalau lingkungan dan masyarakatnya tidak sehat, sehatkan dulu, baru kita saling beradaptasi. Ya karena kalau tidak, ya nanti kita semua jadi rusak.
bareng-bareng rusak. Baik, kita lanjutkan ya. Terus, inilah tanda ringkasnya yang tadi kita sebut herd mentality ya. Kita jadi peniru, kita tidak berani mengaktualkan, mengekspresikan keinginan kita, mengungkapkan pendapat kita. Kalau kita merasa itu tidak cocok dengan masyarakat kita, circle kita, kelompok kita. Dan yang ketiga, kita akan segera mengubah pendapat kita kalau kita merasa, ini tidak cocok, tidak sesuai dengan kelompok saya. Kalau kalian punya 3 ini, berarti kalian sudah terjangkiti herd mentality. Herd instinct tadi manusiawi, manusia punya dorongan sosial. Tapi kalau herd instinct itu tidak terkendali menjadi herd mentality, mentalitas kerumunan, kalian sedang kehilangan dirimu sendiri di tengah kerumunan. Istilah herd itu kan kadang semacam kawanan binatang, itu kan kelompok. Jadi kalau ada misalnya kambing satu lapangan, itu kan kalian tidak peduli mana yang lebih ganteng, mananya pokoknya kambing semua, kan gitu saja. Satu-satu dari kambing itu tidak dihargai. Ketika kalian di kerumunan juga begitu. Kalau kalian berkumpul misalnya anak-anak yang sukanya genjreng-genjreng dan lain sebagainya sampai malam, padahal kalian tidak ikut genjreng-genjreng, tetap orang akan menganggap kalian suka genjreng-genjreng. Kenapa? Kelompokmu. Jadi ini tanda 3 ini ya. Nanti setelah ini pulang coba dicek, saya punya 3 gejala ini enggak. Kalau kalian punya 3 gejala ini, mulai perbaiki diri, evaluasi diri, karena berarti kalian sedang pelan-pelan memudar dirimu, kamu sedang hilang. Otentisitasmu sedang melemah. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.